Good morning, teacher and friend. We from group 7 from 11 TP2 would like to explain the information we received about the event of May 1998. This video is a video of the end of semester summative assessment project for the subject History, English, Javanese, Indonesian, and Pancasila Education. PES F Class 11 Semester 1 of SMK Catholic Saint Michael Surakarta. Hopefully this is useful for all of you. Now we are at Matahari Singosaren, which was the location of the May 1908 riots in Surakarta. Let's look at the current situation and condition in the Matahari Singosaren. Let's go. The impact of May 1998 riots in Indonesia include significant economic loss due to the property and infrastructure damage. The reconciliation process and efforts to rebuild communities are important aspects in overcoming the social and economic impact. One of them is Singosaren Plaza. 15 years ago, it was known as Matahari Department Store. The building, which has been renamed Singosaren Plaza, has been standing since the Dutch colonial era and still being improved. Singosaren Plaza was originally a traditional market. About 20 years ago, the market was contracted and managed by third party. The traditional market was when transformed into a modern shopping center called Matahari Department Plaza. As a result of prolonged crisis, students staged massive demonstrations demanding reform. In May 1998, Indonesia was shocked by event known as the May 1998 riots. The incident had complex root causes, which were likely triggered by public dissatisfaction with the New Order government led by President Suharto. One of the main causes was the economic crisis that hit the country as a result of the Asian financial crisis in 1970. Currency devaluation, inflation, and economic decline caused many Indonesians to lose their job, experience a decline in their purchasing power. In addition, rampant corruption and injustice in the legal system are also triggers for increasing dissatisfaction. The May 1998 riots were in the dark chapter in Indonesia, a story that emerged from the mass dissatisfaction with the New Order regime and disturbing economic crisis. At that time, the political atmosphere in Indonesia was very tense, with anti-government demonstrations developing into violent action including looting and violence. Popular protests reflect dissatisfaction with a government is considered authoritarian and corrupt. Selamat siang, Mbak.
Kami Ya. dari SMK PKL mau Ya. bertanya seputar kejadian 98. Sebelumnya Bapak namanya siapa? Pak Suyono Oh. Jualan di sini dari kapan? dari 60. Dari? Ya, dari tahun 90-an. Nanti termasuk dari kejadian 98. Baik, pertanyaan yang pertama, menurut Bapak gimana pendapat Bapak tentang kejadian 98 tersebut? Apa ya? Reformasi ya, sama aja sebenarnya. Nggak ada pengaruhnya buat rakyat kecil gitu, nggak ada. Nggak perekonomian gitu sama. Tapi ya waktu itu kerja ya tambah sulit. Nyari uang sulit. Terus apa moneter itu inflasi susah pokoknya waktu itu. Jadi menurut Bapak penyebab kejadian dari 98 ini apa? Ya itu menurut kita rakyat kecil ya itu apa politik orang-orang atas gitu yang berebut kekuasaan itu aja. Yang dampaknya buat rakyat ya malah susah. Waktu kejadian 98 itu di sini tuh parah apa enggak? Ya parah sama aja. Waktu itu bakar-bakaran toko kan, itu jam siang jam habis asar itu dibakar. Tokonya ini juga dibakar juga. Yang sini kan pakai pengaman rolling door gitu, jadi aman, nggak kebakar. Nah kaca-kaca itu kan dilempari batu, terus habis itu pecah kan dilempar bom molotov itu kebakar. Waktu Di kejadian jalan. 98 nih Bapak di sini apa Ya udah jualan di sini. jual di sini? Nah, jualan sama orang tua dulu. Waktu itu ya parah keadaan. Demo itu pertama nih kan demonstrasi itu. Habis itu tahu-tahu bakar-bakaran itu. Matahari yang paling parah. Matahari Departemen Store. Berarti waktu Bapak jualan di sini itu udah ada oknum yang Udah, nyerang uh-uh. rampas. Udah kacau kalau semua. Jangan pada ditinggal pergi semua. Enggak gas apa-apa. Pokoknya menyelamatkan diri lah. Pulang kampung desa. Jadi ini sepanjang jalan ini Pak? Semua hampir semua kota Solo bakaran semua. Yang paling parah ya daerah sini. Tokoan gitu, toko sepatu, toko apa itu habis dibakar kan di jalan barang-barangnya diambil. Itu saja pertanyaan dari Iya. Kalau ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Ya, ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, mari. Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena telah menjadi narasumber di wawancara kami. Sama-sama. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Ngadiono. Pak Kadir ya. Jadi yang kami ingin tanyakan itu bagaimana pendapat Bapak mengenai peristiwa Mei 1998 di Singosari ini Pak? Ya, menurut hemat saya memang di kala itu ekonomi bangsa Indonesia kan sedang sulit. Pada saat ekonomi yang saat sulit itu, menurut hemat saya digunakan oleh tokoh-tokoh politik. Momen itu digunakan untuk ya mungkin tendensi kemungkinan itu ya melengsarkan kepentingan nasional lah yang kuasa di saat itu. Menurut hemat saya memang di mana politik itu di mana ekonomi sulit, di negara mana saja itu digunakan oleh tokoh-tokoh politik seperti itu biasanya menurut hemat Bapak. Jadi dimanfaatkan gitu ya. Gimana?
semacam dimanfaatkan gitu buat Iya, biasanya momen-momen seperti itu digunakan oleh seorang politikus biasanya di negara mana saja. Momen seperti itu. Nah, termasuk memang dicari kelemahan orang politikus itu orang yang pandai, dicari kelemahan. Ini baiknya bagaimana? Jadi dan di kala itu kan tokoh-tokoh nasionalis, tokoh religius kan ada, jadi ya saya kira jadi meledak katakanlah itu ya momen yang paling besar. Masalahnya saya melihat sendiri terjadinya Mei 98 itu. Jadi seolah-olah masyarakat ini nggak takut dengan polisi, itu nggak takut. Diserang di sini nanti sana muncul, diserang sini dia harus sana muncul. Saya betul tahu. Dan yang jarah itu bukannya orang dewasa, anak masih sekolah aja. Karena masalahnya saya di kala itu kan saya kan supir beca. Jadi tahu persis masalah Mei 98. jadi terus menurut Bapak apa yang menjadi landasan menjadi penyebab dari masalah ini muncul sehingga terjadinya kerusuhan besar ini, Pak? Nah itu saya katakan tadi, sebabnya itu dikala ekonomi sulit kan inflasi kita kan sangat tinggi, perusahaan digunakan untuk tokoh-tokoh nasionalis yang karena itu masalahnya kalau nggak didalang oleh tokoh-tokoh nasionalis nggak mungkin masyarakat kok orang biasa orang masyarakat kecil kok nggak takut dengan aparat, itu saya juga heran. Dan kok saya sampai kompak dari segala penjuru, terutama di Solo itu dari sisi barat, timur, utara, tengah, selatan, betul-betul saya melihat dahsyat itu. Jadi kok kompak sekali tuh. Ada yang saya benar tahu sendiri, tahu dari Pangkostrat. Ya paling diam sebentar. Kopassus. Setelah Kopassus itu lewat, masyarakat bergerak lagi. Itu luar biasa. Jadinya Mei 98. Dan hari pertama memang masih membakar. Hari kedua juga terjadi pembakaran lagi. Luar biasa. Gak takut. Dan saya amati pula, ada gini, makanya hidup itu kalau bisa kalau sudah kaya itu kalau bisa itu sebagian hartanya disedekahkan dengan lingkungan atau dengan apa. Masa terjadi kan itu kan gap atau terjadi kesenjangan yang sangat tinggi. Jadi mamanya punya toko ini, untuk lingkupnya nggak dikasih apa sekedar apa bingkisan di hari Lebaran atau apa kan, jadi masyarakat itu seolah-olah masyarakat kecil itu kan nggak kecewa banget. Nah jadi seperti itu, jadi masyarakat kecewa atau akhirnya yang membakar biasanya toko itu biasanya lingkungan terdekat. Saya mati lingkungan terdekat. Jadi memang yang sana ya sana. Saya mati gitu tuh. Yang membakar tuh. Ini matahari bakar. Kan mungkin nggak terima, masih pak cari yang lebih bagus kan masuk, nggak masuk ada yang nggak rata, jadi pasti terangkap di dalam terangkap ada yang lebih dari 7 atau berapa? Alex Abad sebagai Bermain dan Alan Mormons sebagai Gerald Batman Bagi premier 3 Mei. Download dan dengarkan gratis hanya di Spotify.
saya kan habis asar dan keluar. Ada yang kopak-kopak itu kena kaca atau kok tidak sama, malah menengah sampai malam saya malam jadi kebakaran mulai malamnya itu banyak yang kendaraan, bukan kendaraan yang per hari besoknya itu kebakaran kendaraan ya sama-sama mudah masih yang kerjanya dapat apa dan saya mulai sama anak-anak kalau bisa itu pertama kan juga penting sekali yang kedua hormatilah orang tua buat saya orang tua dan sedikit banyak apapun agamanya yakinlah Islam Katolik jadi bagus agama tidak ada tidak mau menyesatkan kata-kata kamu Islam itu tidak ada yang agama dan sekali lagi Bapak adalah Islam itu walaupun kadang ngeyel dengan teman-teman padahal orang tua itu dia berjuang untuk membesarkan anaknya itu mungkin kalau yang dengan segala cara mungkin itu luar biasa. Nomor satu adalah anak. Kadang dan kalau bisa akhirnya yang pandai atau yang anak yang baik dan tidak banyak harta udah malahan itu saja ya. Terima kasih sama-sama. By making this achievement video, we know what happened during the riot and what caused it to become a dark incident. And also after we conducted interview, we came to know the point of view of some of the people we interviewed. After conducting interview, it can be concluded that the intensive exchange of views provide deep insight into the topic discussion. As a result, the information obtained can be the basis for next step or better decision making. Without a video from our group, we hope this video can provide good insight and benefit for you. If there is a word error from our group, please forgive. Thank you.